Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil makalah kami, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 145 berkaitan dengan perpindahan arah kiblat. Itulah kita pada pembahasan yang pertama, yaitu ayat tentang perpindahan kiblat pada surah Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 145 di juz 2 halaman 22. Ini ayat tersebut adalah sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Berikut adalah surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan perpindahan arah kiblat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua atau yang B, yaitu asbabun nuzul. Sebab kenapa diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 145 yang berkaitan tentang perpindahan arah kiblat. Adapun asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam tafsir ayat-ayat ahkam bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika awal di Madinah bersama kaum Ansor, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Akan tetapi beliau lebih senang menghadap ke Ka'bah. Sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi adalah sholat asar. Kemudian seorang jamaah keluar dan melintasi orang-orang yang sedang ruku. Dan jamaah tadi berkata, sungguh saya bersaksi demi Allah, sungguh aku sholat bersama Nabi menghadap Ka'bah. Orang-orang di masjid berputar menghadap ke Baitullah. Itulah asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 145 yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab tafsir ayat-ayat ahkam. Pada lapas na'lama memiliki arti naro yang artinya melihat. Karena orang Arab menggunakan kata melihat dengan kata na'lama, menggunakan kata mengerti dalam kata naro. Tafsiran yang keenam pada ayat mimman yanqalibu ala aqibayhi. Ayat ini menggunakan majas isti'arah tamsiliyah yang menjadi perumpamaan orang yang murtad dari agama seperti orang yang berbalik badan. Itu isti'arah di sini adalah berbalik badan, meninggalkan apa yang ada di depannya menuju apa yang ada di belakangnya. Tafsiran yang ketujuh, yaitu Allah menyebut sholat dengan kata iman pada ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maksud iman di sini adalah sholat, karena iman tidak akan tersempurna tanpa kita mengerjakan sholat. Tafsiran yang kedelapan
yaitu pendapat Imam Zamakhshan mengatakan lafaz qad pada ayat tersebut bermakna rubbama, berfaedah litaksir atau menunjukkan perulangan atau banyak. Tafsiran yang ke-9 disampaikan oleh para ahli tafsir. Firman Allah yang menceritakan Rasulullah menengadah ke arah langit bari menanti wahyu dari Allah dengan akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah menginginkan Ka'bah sebagai arah kiblat adalah yang pertama, berusaha berbeda dari Yahudi, yang mana Yahudi juga beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Kedua, Ka'bah juga menjadi kiblat bagi kakeknya Rasulullah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, terakhir, Rasul tumbuh dan lahir di kota Makkah. Itulah penyebab mengapa Rasulullah menginginkan Ka'bah menjadi arah kiblat. Terakhir, penafsiran yang ke-10, firman Allah yang menggunakan redaksi Masjidil Haram mengisyarahkan hal yang wajib adalah mengarah ke jihah, bukan ke Ain Ka'bah. Cukup sekian. Bahasan yang ketiga atau yang C yaitu penafsiran Syekh Ali As-Sabuni dalam ayat tafsir ahkam tentang surah Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 145. Terdapat 10 penafsiran. Penafsiran yang pertama, khabar dari Allah kepada perkataan sufaha dari golongan Yahudi sebelum perpindahan arah kiblat. Khabar di sini merupakan mukjizat Nabi yang menunjukkan kebenaran yang dibawa beliau. Penafsiran yang kedua yaitu penolakan Al-Quran atas hujjah syufaha kaum Yahudi, musyrikin, dan kaum munafikin. Pada ayat Qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ayat tersebut menjelaskan arah manapun adalah milik Allah. Tidak ada arah yang lebih unggul melainkan arah yang dijadikan kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang ketiga yaitu redaksi ummatan wasaton. Adanya terkandung pengertian sebaik-baik sesuatu terdapat pada pertengahannya. Nah, terlalu fanatik atau merendahkan akan memancing sebuah perdebatan. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan yang dimaksud tengah-tengah adalah dalam hal agama. Umat muslim tidak ceroboh seperti orang Yahudi yang membunuh nabi mereka. Dan tidak sesat seperti orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Na'udzubillahi min zalik. Tetapi umat Islam berada di posisi tengah-tengah yang bijak dalam menanggapi perpindahan arah kiblat. Allah Subhanahu wa taala mensifati umat muslim dengan ummatan wasatan. Tafsiran yang keempat adalah penyaksian bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling utama. Nah, pada hari kiamat banyak umat yang ingkar pada dakwah Nabi. Kemudian didatangkan umat Nabi Muhammad yang bersaksi atas kebenaran tersebut melalui cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dihadirkan Nabi Muhammad dan beliau membela umatnya. Selanjutnya pada penafsiran yang kelima, pada turunnya ayat illa lina'lama man yattabi'ur rasul bin Abi Thalib. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya yaitu mengenai makna lafaz dari Al-Masjidil Haram. Lafaz Masjidil Haram di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ali Al-Sabuni di dalam kitabnya yaitu Ayatul Ahkam. Makna yang pertama itu Masjidil Haram adalah Ka'bah, ya. Disebut juga Ka'bah. Dan yang kedua, Masjidil Haram itu bermakna Masjidil Haram itu sendiri sebagaimana dijelaskan pada hadis dalam keunggulan
tentang keunggulan sholat di Masjidil Haram, yaitu barang siapa yang sholat di Masjidil Haram itu lebih baik 1000 kali dibandingkan sholat di masjid-masjid lainnya. Lalu makna yang ketiga, Masjidil Haram adalah Makkatul Mukarramah atau Makkah Mukarramah, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Isra ayat pertama, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Astagfirullahaladzim. Nah, Isra-nya Rasulullah di dalam ayat tersebut itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tersebut yaitu dari Makkah Mukarramah menuju Masjidil Aqsa, yaitu ke Palestina. Mungkin itu tadi penjelasan mengenai beberapa makna dari lafaz Masjidil Haram. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hukum menghadap Ain Ka'bah ketika sholat. Mengenai hukum menghadap kiblat ketika sholat, apakah wajib menghadap Ain Ka'bah atau hanya menghadap jihahnya saja? Ain Ka'bah di sini dimaksudkan adalah kita langsung menghadap Ka'bah, atau Ka'bah itu sendiri berada di depan mata kita. Dan maksud dari jihah di sini adalah kita menghadap ke Ka'bah, akan tetapi Ka'bah tidak ada di depan kita atau jauh dari kita, seperti kita di Indonesia sekarang kita menghadap ke Ka'bah. Nah, seperti itu. Nah, dijelaskan oleh Muhammad Ali Al-Sobuni di dalam kitabnya yaitu Ayatul Ahkam, bahwasanya sholat menghadap kiblat itu adalah suatu kefarduan dalam sholat. Tentunya jika kita sholat tidak menghadap ke arah kiblat, maka sudah jelas sholat kita tidak sah. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadikan sholat menghadap kiblat itu menjadi sunnah. Yang pertama yaitu ketika kita dalam perjalanan, itu disunahkan, jadikan sunnah bagi kita sholat untuk menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, atau tidak wajib menghadap kiblat. Karena kita tahu sendiri ketika di dalam perjalanan itu kita tidak seperti di dalam masjid atau di dalam rumah, atau ketika kita sedang dalam ruangan seperti itu ya, sholatnya itu berbeda, sehingga agak sulit untuk selalu menghadap ke arah kiblat. Lalu yang kedua yaitu sholat khauf. Ketika kita sholat khauf, nah ketika di sholat khauf ini kita disunahkan juga dalam hal untuk mengarah ke kiblat, karena mungkin di dalam sholat khauf itu tidak sempat mencari arah kiblat, sehingga kita diperbolehkan untuk sholat tidak mengarah kiblat. Nah, mengenai sholat menghadap kiblat itu tidak ada khilaf ulama atau tidak ada perbedaan ulama. Nah, perbedaan ulama itu muncul dalam hal sholat wajib menghadap Ain Ka'bah atau jihah Ka'bah. Di sini ada dua pendapat dari 4 imam mazhab. Pendapat pertama yaitu dari Syafi'iyah dan Hanabilah, itu mengatakan bahwasanya sholat menghadap ke Ain Ka'bah itu suatu kewajiban. Sedangkan menurut pendapat kedua yaitu Malikiyah dan Hanafiyah, itu sholat menghadap jihah Ka'bah bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah atau jauh dari Ka'bah itu suatu kewajiban juga. Perbedaan di antara kedua pendapat ini adalah, yang pertama berpendapat bahwasanya bagi orang yang bisa menyaksikan Ka'bah itu wajib sholat menghadap Ain Ka'bah, itu wajib. Dan bagi orang yang tidak dapat menyaksikan Ka'bah atau jauh dari Ka'bah, itu harus benar-benar menghadap ke Ka'bah dan mengarah ke Ka'bah tersebut. Lalu pendapat kedua, bagi orang yang tidak mampu atau tidak bisa melihat Ka'bah, itu cukup dengan mengarah ke Ka'bah. Adapun dalil-dalil yang digunakan pada pendapat pertama yaitu Syafi'iyah dan Hanabilah itu dari Al-Quran, As-Sunnah dan Qiyas. Dari Al-Quran yang digunakan adalah pada juz 2 ya, ayat 27, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, pengambilan ayat di atas yang
dimaksud dengan syatara adalah mengarahkan atau mengarah ke Ka'bah bagi orang yang sholat, dan di depannya itu adalah Ka'bah. Maka di situ diwajibkan, maka di situ dari keadaan ini hukum sholat menghadap Ka'bah itu adalah wajib. Lalu adapun as-sunnah yang digunakan oleh Sofia dan Hanabilah tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yaitu pada saat Rasulullah SAW masuk ke Baitullah, beliau berdoa ke semua arahnya. Beliau tidak melaksanakan sholat hingga beliau keluar. Ketika beliau keluar, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Lalu beliau bersabda, ini adalah kiblat. Nah, Sofia dan Hanabilah mengambil pendapat di sini bahwasanya menyimpulkan bahwasanya tidak ada kiblat yang lain selain ain Ka'bah atau zat Ka'bah itu sendiri. Adapun qiyas yang digunakan oleh Sofia dan Hanabilah adalah keseriusan Rasulullah SAW dalam memuliakan Ka'bah itu sendiri. Dan memandang bahwasanya sholat adalah suatu hal yang sangat penting dalam syiar agama, dan tergantung sahnya sholat itulah tergantung dengan menghadap Ka'bah yang menjadikan Ka'bah itu bertambah mulia. Baik, kita masuk ke pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah yang mengambil landasan dalil-dalil itu dari Al-Quran, As-Sunnah, amal sahabah, lalu rasio akal. Adapun Al-Quran yang digunakan adalah masih sama seperti yang pertama tadi, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di dalam ayat tersebut tidak tertulis syatr, yaitu syatr adalah Al-Ka'bah, sehingga diperkenankan menghadap tempat yang berada di samping Ka'bah atau berada di sekitar Ka'bah, akan tapi masih dalam lingkup Masjidil Haram. Perintah tersebut sesuai apa yang diperintahkan, sama halnya benar-benar menghadap ke arah Ka'bah, sama dengan kita masih menghadap ke arah Ka'bah. Lalu al-sunnah yang digunakan dalam pendapat yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi, dan Abu Hurairah yang berbunyi tempat yang berada di antara timur dan barat adalah kiblat. Nah, lalu amalan sahabat atau sikap yang dilakukan oleh sahabat pada masalah ini, pada pendapat ini, masalah kiblat ini adalah waktu itu sahabat sedang sholat di Masjid Quba, mereka menghadap ke arah Baitul Muqaddas ya, mereka membelakangi Ka'bah. Lalu dikabarkan kepada mereka bahwa kiblat telah dialihkan ke Ka'bah. Mereka menyelaraskan menghadap ke arah Ka'bah di tengah melaksanakan sholat dengan tanpa mencari petunjuk atau dalil. Dan Rasulullah tidak mengingkari peristiwa tersebut, sehingga menjadi Masjid Quba tersebut dinamai Zil Qiblataini, yang artinya memiliki 2 kiblat. Di dalam peristiwa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perpindahan yang bersifat spontan tidak mungkin dapat secara akurat dalam menetapkan di mana arah Ka'bah secara pasti, lebih-lebih di dalam keadaan gelap. Contohnya juga dalam kita seperti dalam perjalanan tadi ya, dalam perjalanan itu suatu perpindahan yang bersifat spontan atau perpindahan yang sangat sulit untuk selalu menghadap ke arah kiblat. Lalu yang ketiga, rasio atau penelaran tentang menghadap kiblat menurut pendapat yang kedua ini, yaitu pendapatnya Malikiyah dan Hanafiyah, adalah bagi orang berada di dekat kota Makkah saja kesulitan untuk menentukan di mana letak Ka'bah dengan sebenarnya. Lalu bagaimana dengan orang yang berada di jauh dari belahan bumi bagian timur maupun barat? Andaikan menghadap ain kiblat itu wajib, maka hanya segelintir orang yang sholatnya sah, dan menghadap ain kiblat merupakan satu hal yang mustahil bagi orang yang berada di belahan timur maupun belahan
barat, karena kita tidak bisa melihat secara langsung dan kita sangat jauh dari Ka'bah tersebut, sehingga sangat sulit bagi kita semua yang berada di jauh dari Ka'bah itu untuk benar-benar harus pas menghadap ke arah Ka'bahnya. Maka di sini tadi di pendapat kedua itu diperbolehkan untuk menghadap ke jihahnya saja atau ke arah Ka'bahnya saja. Itu boleh di sekeliling-kelilingnya Ka'bah, asalkan masih di sekitar Masjidil Haram. Lalu argumen yang lain bahwa pada zaman Nabi SAW saat masyarakat membangun masjid, namun tidak menghadirkan arsitek dalam menentukan mihrab, sedangkan menghadap ain Ka'bah tidak mungkin kecuali dengan perhitungan arsitek, dan tidak ada satupun ulama saat itu yang mewajibkan adanya pengukuran arsitek. Dari sini kami mengetahui bahwa menghadap ain kiblat tidaklah wajib, ya. Itu pendapat yang kedua tadi, yaitu pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah. Pembahasan ikhtilaf dalam menghadap kiblat di dalam tafsir Muhammad Ali Al-Sobuni, beliau juga mengutip keterangan dari Al-Qurtubi dari kitab Al-Jami' li Ahkami Al-Quran bahwa perbedaan pendapat bagi orang yang tidak menyaksikan Ka'bah, sebagaimana pendapat pertama dengan dhaif oleh Ibnu Al-Arabi, karena hal tersebut memberatkan bagi orang yang tidak dapat secara langsung menghadap ke ain Ka'bah seperti tadi. Dan pendapat yang mengartikan menghadap ke jihah Ka'bah dianggap sahih dengan 3 pertimbangan. Pertama, hal pendapat pertama sangat berpotensi mempersulit umat. Yang kedua, yang diperintahkan di dalam Al-Quran menggunakan lafaz Al-Masjidil Haram, ya. Dan yang ketiga, bahwa para ulama membutuhkan shaf yang panjang sehingga diyakini secara pasti, dan demikian itu beberapa kali lipat lebar Ka'bah. Yaitu dalam Al-Quran tadi menggunakan lafaz Al-Masjidil Haram, yaitu bisa kita simpulkan bahwasanya menghadap ke Masjidil Haram itu boleh di sekitar Ka'bah asalkan masih dalam Masjidil Haram. Baik, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai hukum sholat di atas Ka'bah. Muhammad Ali Al-Sobuni menjelaskan tentang hukum sholat di atas Ka'bah dalam tafsir Ayatul Ahkam. Berdasarkan pada khilaf dalam menghadapi ain Ka'bah, terjadi khilaf pula di dalam hukum sholat di atas Ka'bahnya, apakah sah atau tidak. Sebagai berikut ada penjelasan tentang sholat di atas Ka'bah, yaitu yang pertama, pendapat dari Sofiyah dan Hanabilah memutuskan tidak sah sholat di atas Ka'bah karena orang yang sholat di atas Ka'bah tidak menghadap ke Ka'bah, tapi menghadapnya ke depannya Ka'bah. Ini Ka'bah, kita sholat, jadi kita tidak menghadap ke Ka'bah tapi ke setelah Ka'bahnya, melainkan menghadap ke selain Ka'bah, ya. Lalu pendapat yang kedua itu dari Hanafiyah, memperbolehkan sholat di atas Ka'bah dengan hukum makruh karena dianggap tidak beradab atau kurang sopan. Tapi kita masuk lagi ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu pandangan pada waktu sholat. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa orang yang sedang melaksanakan sholat hendaknya melihat sholatnya imam. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang berpendapat dianjurkan bagi yang sholat melihat ke tempat sujudnya. Imam Syarik Al-Qadi berpendapat pada saat berdiri kita melihat tempat sujud. Pada saat ruku' kita melihat kedua telapak kaki. Ketika sujud kita melihat tempat hidung, dan ketika duduk kita melihat ke pangkuan. Pendapat yang paling sahih dalam hal kemana pandangan seseorang yang sedang sholat adalah pendapatnya jumhur, bahwa ketika orang yang sholat melihat ke tempat sujudnya, bukan berarti dia tidak mengarah ke Ka'bah. Melihat ke arah sujud ini dianjurkan sehingga seorang tidak tersibukkan kepada hal-hal selain sholat, dan supaya hatinya juga lebih khusyuk dan tenang ketika melaksanakan sholat. Mungkin itu tadi beberapa
penjelasan yang bisa saya sampaikan mungkin masih banyak kekurangannya dikarenakan saya juga baru belajar ya, Tapi jika ada kekurangan mohon maaf, dan jika ada kelebihannya semoga bermanfaat bagi kita semua, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan materi dari kelompok 4 untuk tugas tafsir ayatul ahkam. Kita masuk ke pembahasan bagian kedua, yaitu tentang ayat-ayat kiblat perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Bagian pertama yaitu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang membahas tentang rasydu al-kiblat di dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili termuat dalam bab takwil al-kiblat yang terdapat dalam juz 2. Beliau memaparkannya dalam ayat ke-144 sampai 147 dari surat Al-Baqarah. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu asbabun nuzul dari ayat-ayat kiblat menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab Al-Munir. Di sini dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat akan turunnya ayat ini, yaitu ayat tentang kiblat tersebut. Ibnu Abbas At-Tabari berpendapat bahwa ayat-ayat ini didahului turunnya Al-Baqarah ayat 142 dan dikuatkan dengan hadis riwayat Bukhari dari Al-Barra bin Azib yang berisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di kota Madinah, beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, dan Rasulullah lebih senang menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kemudian sufaha, orang-orang bodoh dari golongan orang Yahudi itu berkata, apakah yang memalingkan mereka, yaitu umat Islam, dari kiblatnya Baitul Maqdis? Karena banyaknya pertanyaan dari bangsa Yahudi ini, kemudian turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Al-Zamakhsyari berpendapat bahwa ayat ini turun setelah ayat 142 itu sebagai khobar yang disembunyikan atau kabar yang disembunyikan terkait tentang reaksi Yahudi tentang pemindahan kiblat ini, juga sebagai tanda-tanda dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut juga turun untuk kaum kasus ahlul kitab yang dulunya mereka Yahudi kemudian memeluk Islam. Antara lain adalah sahabat Abdullah bin Salam yang dulunya beliau memeluk agama Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu selalu mencemooh orang Islam karena mereka berkiblat dengan kiblat yang sama dengan kaum Yahudi. Maka dari itu kiblat kaum muslimin dipindah ke arah Ka'bah. Itu juga menegaskan bahwa kaum Yahudi sangat amat mengenal Rasulullah sebelum Rasulullah itu lahir ke alam dunia ini. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Salam. Umar berkata, wahai Abdullah bin Salam, mengapa engkau begitu mengenali Rasulullah melebihi anakmu sendiri? Kemudian Abdullah bin Salam berkata bahwasannya di dalam kitab umat Yahudi terdahulu disebutkan bagaimana ciri-ciri sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terperinci, sehingga mereka mengenali Rasulullah melebihi anak mereka sendiri. Bahkan mereka berani bersumpah bahwa mereka lebih mengenali Rasulullah daripada anak mereka sendiri. Kemudian ayat ini diturunkan juga untuk menjawab kerinduan Rasulullah akan kampung halamannya, yaitu Mekah.
Baginda Rasulullah SAW sering menengadah ke langit ketika sholat masih menghadap Baitul Maqdis, yaitu Palestina, karena beliau sering mendengar cemoohan-cemoohan orang Yahudi, dan beliau juga amat sangat merindukan kampung halamannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan perpindahan kiblat ini dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagian C, penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terkait ayat-ayat kiblat. Kalimat kiblat pada Al-Baqarah ayat di atas berasal dari kata muqabalah, yaitu bermakna wajah, yang mempunyai arti dasar sebuah keadaan atau kondisi yang mempunyai pembanding. Kemudian dikerucutkan lagi, ditarik lagi ke kata yang lebih khusus, yaitu al-jihah, atau yang berarti arah, yang di saat manusia sholat menghadap ke arah tersebut. Al-jihah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita menghadap ke arah tersebut. Ulama bersepakat bahwa Ka'bah adalah kiblat dari segala ufuk. Bagi orang yang melihat kiblat secara langsung, secara nyata di depan matanya, kemudian dia tidak menghadap kiblat, maka sholatnya itu tidaklah sah. Dia harus mengulangi sholat-sholat yang telah dia lalui, yang telah dia laksanakan. Ketika dia melihat Ka'bah, kemudian dia sholat tidak menghadap Ka'bah. Para ulama juga bersepakat dalam hal ini bahwasanya jika orang tidak melihat Ka'bah, maka mereka juga, bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, wajib untuk sholat menghadap Ka'bah. Apabila dikhawatirkan mereka tidak sesuai dengan arah kiblat, yaitu Ka'bah, mereka wajib mencari semampunya arah kiblat, entah itu dengan perhitungan matahari, bintang, atau dengan alat yang lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan lafaz Masjidil Haram dalam tafsir kitab Al-Munir. Jadi Wahbah Zuhaili menjelaskan redaksi lafaz Masjidil Haram dalam surat Al-Baqarah ayat 144, bahwasanya Allah meredaksikan lafaz Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Hal ini ditujukan bagi orang-orang yang jauh, yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka cukup baginya menghadap kiblat. Dikuatkan kembali dengan keumumannya, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatr, ditujukan kepada orang-orang mukmin di tempat mana saja mereka sholat. Hal ini menjelaskan keumuman hukum yang diambil dari ayat tersebut. Pembahasan selanjutnya, hukum menghadap ain Ka'bah dalam tafsir Al-Munir. Wahbah Zuhaili memaparkan dalam karyanya dalam tafsir Al-Munir, bagi orang-orang yang jauh dan tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka dalam hal ini memiliki dua pendapat hukum. Hukum pertama yaitu dari Asy-Syafi'iyah mewajibkan bagi orang-orang yang jauh dan tidak melihat Ka'bah secara langsung, hendaklah ia menghadap ain Ka'bah, layaknya orang-orang yang melihat Ka'bah secara langsung. Adapun pendapat selanjutnya yaitu dari jumhur ulama. Mayoritas ulama selain dari Asy-Syafi'iyah hanya mewajibkan ke jiroh atau ke arahnya saja, arah kiblat maksudnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya antara timur dan barat adalah kiblat. Dalam hal ini Ibnu Abbas menguatkan kiblat Ka'bah adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram, sedangkan Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram di dalam kota Makkah. Sedangkan kota Makkah adalah kiblat bagi tempat negara-negara yang lain. Selanjutnya,
hukum sholat di atas Ka'bah. Hukum-hukum sholat di atas Ka'bah keluar dari para ulama, di antaranya pendapat pertama, pendapat Hanafi. Pendapat Hanafi memperbolehkan sholat di atas Ka'bah itu baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi beliau memperbolehkan sholat fardu maupun sholat sunnah, karena bagi pendapat Hanafi, kiblat itu dimulai dari dasar bumi hingga ujung langit. Walaupun diperbolehkan, dalam hal ini disertai dengan makruh, karena termasuk tindakan yang tidak beradab dan tidak menghormati Ka'bah. Pendapat selanjutnya, pendapat Syafi'i. Syafi'i memperbolehkan sholat fardu maupun sholat sunnah di atas Ka'bah. Pendapat selanjutnya, pendapat Hambali. Di pendapat Hambali ini hanya memperbolehkan untuk sholat sunnah dan tidak sah bagi sholat fardu. Nah, kenapa diperbolehkan dalam sholat sunnah? Karena menurut pendapat Hambali, sholat sunnah itu lebih ringan dan mempermudah. Dalam dalil boleh sholat sunnah dengan duduk dan sholat tidak menghadap kiblat dalam berkendara. Pendapat selanjutnya dari pendapat Maliki. Maliki tidak boleh sholat fardu maupun sholat sunnah di atas Ka'bah, karena menurut beliau sholat di atas Ka'bah berarti tidak menghadap Ka'bah. Oke, syukron.